Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Dr. Selisiana MPD. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, keselamatan, dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom hari ini. Adapun topik yang kita bahas yaitu tujuan dan organisasi lembaga pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rabi'ah yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini dan membimbing diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu saya sendiri Rabi'ah, Arina Maniskana, dan Inayah Lisada. Langsung saja untuk memasuki materi pertama yaitu akan dijelaskan oleh Inayah Lisada. Kepada Inayah Lisada dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Rabi'ah, moderator. Saya kali ini akan menjelaskan mulai dari pengertian organisasi. Pengertian organisasi adalah keseluruhan perpaduan unsur manusia dan non-manusia yang masing-masing memiliki fungsi dan berinteraksi dalam mencapai tujuan. Organisasi secara sistemik adalah sistem yang bersifat terbuka seperti halnya sistem sosial, sebab organisasi mencakup orang dan tujuan-tujuan yang bergantung atas usaha orang untuk mencapai kinerja yang hasil menjadi arah yang benar sebagai sistem sosial. Bahkan melalui perpaduan usaha orang, maka organisasi lebih dari sekedar perkumpulan orang belaka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat organisasi. Arah Hidayat dan Imam Mahsali menjelaskan tujuan dan manfaat organisasi pendidikan antara lain, yaitu mengatasi keterbatasan kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, terciptanya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, dapat menjadi wadah pengembangan potensi dan spesialisasi yang dimiliki. Yang keempat, menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Di samping itu, Husaini Usman juga menjelaskan beberapa tujuan dan manfaat sebuah organisasi, antara lain mendapatkan jabatan pembagian kerja, yang kedua mengelola lingkungan secara bersama-sama, yang ketiga memanfaatkan sumber daya dan teknologi, yang keempat menggunakan kekuasaan, penguasaan, dan penghargaan, yang kelima memenuhi kebutuhan manusia yang semakin banyak dan kompleks, yang terakhir menambah pergaulan dan memanfaatkan waktu luang. Selanjutnya, ada jenis-jenis organisasi. Menurut Kurniadin dan Machali, organisasi dapat dibagi menjadi dua jenis organisasi, yaitu formal dan informal. Yang pertama, organisasi formal merupakan organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi, sebagaimana dalam struktur organisasi formal bisa memperlihatkan unsur-unsur administrasi sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan. Kedudukan seseorang dalam struktur organisasi mencerminkan sebuah kewajiban sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan dan hak-hak yang dimiliki secara formal dalam posisi yang didudukinya. Yang B, hierarki kekuasaan. Rangkaian hubungan ini mencerminkan suatu hierarki kekuasaan yang inheren dalam setiap kedudukan. Yang C, kedudukan garis dan staf. Kedudukan garis adalah kedudukan yang diserahi kekuasaan administratif umum dalam arus langsung dari tempat paling atas ke tempat paling bawah. Yang kedua, yaitu organisasi informal, yaitu standar perilaku yang diharapkan bersama ditetapkan oleh kelompok dalam sebuah kesepakatan sosial, sehingga sanksinya juga berupa sanksi sosial. Ada jenis-jenis organisasi, yaitu menurut Ara dan Imam, organisasi memiliki jumlah yang sedikit. Namun pada pelaksanaan itu ada jenis organisasi yang paling urgent dan patut untuk dikaji, yaitu jenis organisasi dari segi tujuannya. Yang pertama, organisasi profil dan organisasi non-profil. Yang pertama, organisasi profil adalah organisasi yang tujuan didirikannya untuk mengambil keuntungan, misalnya perusahaan, koperasi, dan lain sebagainya. Yang B, organisasi non-profil. Organisasi non-profil adalah organisasi yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan, misalnya LSM, ormas, sekolah, pesantren, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu sistem dan struktur organisasi pendidikan ada dua. Yang pertama, struktur sentralisasi, dan kedua, struktur desentralisasi. Struktur organisasi yang pokok ada dua macam, yaitu tadi struktur itu. Yang pertama, struktur sentralisasi, organisasi pendidikan yang menerapkan sistem sentralisasi menjadikan kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, struktur desentralisasi,
Di negara-negara yang organisasi pendidikannya desentralisasi, pendidikan bukan urusan pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dan masyarakat setempat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Inaya Lisada untuk telah memaparkan materi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arina Manasikana. Kepada Arina, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan fenomena kebudayaan manusia. Proses pendidikan berarti khas pekerjaan yang tindakan manusia. Kegiatan pendidikan yang berasal dari kreativitas yang membudaya di dalam kehidupan manusia untuk memanusiakan anak manusia. Karena itu, pendidikan harus berkelanjutan dan menjadi keniscayaan yang tidak bisa dibantah sebagai kebutuhan manusia akan pendidikan. Itu artinya, usia pendidikan sama lamanya dengan usia kehidupan manusia. Justru kehidupan itu sendiri merupakan proses aktual dari pendidikan sepanjang hayat yang dialami manusia melalui berbagai pengalaman hidup, jatuh dan bangunnya kehidupan seorang anak manusia. Justru mendorong pertumbuhan dan perkembangan jiwanya menuju kedewasaan dan kematangan hidup. Mungkin saja banyak orang yang sampai pada puncak kemajuan dan kejayaan jika mereka dapat mengambil pelajaran hidup, tetapi bukan tidak mungkin kehidupan yang dicapai seseorang biasa saja jika tidak dapat mengambil hikmah dari kehidupan yang mengalir bagaikan air. Menurut UNESCO, tahun 1996, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan manusia dewasa untuk mengembangkan kemampuan anak melalui bimbingan, mendidik, dan latihan untuk peranannya di masa depan. Dalam pendidikan, terdapat jantung pembangunan pribadi dan masyarakat. Pendidikan merupakan proses memberdayakan atau mengembangkan suatu talenta atau bakat anak, mewujudkan potensi kreativitas dan tanggung jawab kehidupan termasuk tujuan pribadi. Sebagai usaha atau lembaga kemanusiaan di dalam pendidikan dilakukan usaha yang penuh tujuan dan cara hati-hati atau cermat. Dalam pendapat ini, menekankan bahwa usaha pendidikan yang penuh tujuan ideal bagi pembentukan kepribadian generasi muda yang berilmu, beriman, dan bertakwa dalam perilakunya harus dilakukan dengan cara pengelolaan yang baik. Disinilah diperlukan aplikasi manajemen sebagai strategi mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan secara optimal. Next. Selanjutnya, tujuan dan fungsi pendidikan. Tujuan pendidikan adalah harapan dari pendidikan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 adalah bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tapi dalam pelaksanaan kali ini masih belum sempurna karena masih mengembangkan nilai saja dan kurang mengembangkan kreativitas dan pengembangan karakter. Sesuai yang sudah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi seperti peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu MPRS Nomor 2 Tahun 1960. Sesuai dengan MPRS,
Nomor 2 tahun 1960, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasila sejati, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dari pendidikan yaitu untuk mempersiapkan seluruh masyarakat dapat mandiri dan mencari nafkahnya sendiri. Next. Maaf. Yang kedua, membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum, membantu melestarikan kebudayaan masyarakat, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam demokrasi, menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat, melestarikan kebudayaan, dan menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rina Manasikana telah memaparkan materi. Materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu pertama ada jalur pendidikan. Jalur pendidikan menurut ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai bertujuan jalur pendidikan tersendiri, yaitu pertama ada pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yaitu selanjutnya ada pendidikan non-formal. Non-formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur. Selanjutnya, next. Ya, selanjutnya ada jenis pendidikan. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan, yaitu ada beberapa jenis. Satu, ada pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar menengah yang mengutamakan keluasaan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya ada pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Selanjutnya ada pendidikan profesi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi telah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Lalu selanjutnya ada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian, terapan tertentu maksimal serta dengan program sarjana. Selanjutnya ada pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut kekuasaan, pengetahuan dengan ajaran agama, menjadi ahli ilmu agama. Selanjutnya ada pendidikan khusus. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif dan berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar maupun menengah. Next. Baik, selanjutnya ada tentang jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan didikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal yaitu tadi di atas ada pendidikan dasar, yaitu pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang menjadi dasar melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah. Seperti berbentuk sekolah dasar, SD biasanya kan, madrasah, ibtidaiyah,
atau bentuk lainnya sederajat, sekolah menengah pertama SMP dan madrasah sanawiyah. Selanjutnya ada pendidikan menengah, yaitu pendidikan menengah merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas, SMA, madrasah aliyah, MA, sekolah menengah kejuruan, SMK, madrasah aliyah kejuruan, AMK, dan bentuk lainnya yang sederajat. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah, mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya, next. Oke, demikianlah tadi diskusi dari kelompok 3. Mari mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator memohon maaf atas ada kesalahan-kesalahan dalam membimbing diskusi hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.